Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai semuanya, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita-cerita horor yang menurut aku menarik dan semoga cerita yang menurut aku menarik ini menarik juga ya buat kalian. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menuju ke tahun baru ya guys. Karena 2023 kan udah mau berakhir nih. Dan kita mau menyongsong 2024. Semoga semua mimpi kita, semua resolusi kita di tahun 2023 sudah terchecklist semua gitu ya. At least ada beberapa yang kechecklist. Dan semoga 2024 mendatangkan berkat yang banyak bagi kita semua. Hari ini aku mau ngelanjutin cerita dari cerita aku di minggu lalu tentang Kak Andreas Christian yang tadinya booking hotel nih selama 7 hari, tapi akhirnya hanya bisa pakai hotel itu selama 3 jam aja. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di video yang ini ya. Cerita hari ini adalah melanjutkan 2 kejadian horor lainnya yang dialami oleh Kak Andreas Christian saat nginep di 2 daerah berbeda. Kali itu pun Kak Andreas tuh sepertinya salah pilih hotel sehingga ya gak betah deh di situ. Padahal mereka itu pengen liburan dengan nyaman, tapi karena hotelnya salah, liburannya mendadak jadi rada mistis guys. Biar gak lama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita pertama, gangguan kecil di hotel berbintang di Bedugul, Bali. Setiap kali Andreas ke Bali, dia itu senang banget pindah-pindah hotel. Contohnya, kalau misalkan selama 7 hari di Bali, ya dia akan menginap di 5 hotel yang lokasinya itu berbeda-beda. Misalkan hari pertama di Kuta nih, hari kedua udah ada di Amet. Terus besoknya bisa pindah lagi ke Nusa Ceningan, dan lain, dan lain, dan lain. Hal itu pun dilakukan oleh Kak Andreas karena dengan berpindah-pindah hotel, maka dia dapat secara optimal menikmati keindahan Pulau Dewata. Nah, pengalaman kali ini terjadinya di daerah Bedugul, Bali. Salah satu daya tarik dari kawasan Bedugul ialah udaranya yang sejuk dan di sana pun ada Pura Ulu Danu Beratan. Yang lokasinya ini ada di pinggir Danau Beratan. Mungkin agar lebih familiar buat kita semua, nah pura ini adalah pura yang dicetak pada mata uang 50 ribuan. Sayangnya, belum ada banyak penginapan nih di daerah Bedugul pada waktu itu. Karena mayoritas turis hanya datang ke objek wisata dan pulang tanpa menginap, jadi kayak pulang pergi gitu. Nah di sini, karena Kak Andreas sangat menyukai kesejukan udara di Bedugul, maka diputuskanlah untuk mencari penginapan di daerah tersebut. Akhirnya dibuklah salah satu hotel berbintang yang lokasinya terdapat di pinggir Danau Beratan. Lokasinya ini tergolong strategis dan udaranya itu sejuk. Oh iya, di sini Kak Andreas itu biasanya liburan pada saat low season. Tujuannya agar tidak terkena macet dan nyaman pada saat mengunjungi objek wisata maupun tempat kuliner. Jadi di sini kita bisa langsung pikirin ya, berarti tempat-tempat yang nanti Kak Andreas datengin nggak akan terlalu rame guys, karena memang lagi low season. Kembali lagi ke hotel yang Kak Andreas sudah book di daerah Bedugul. Nah, bangunan hotel ini ada yang berbentuk cottage satu lantai, namun ada juga bangunan yang berbentuk lain. Cottage-cottage di hotel ini dikelilingi oleh pohon besar. Nah, cottage di sini dirancang dengan baik agar udara di dalam tetap hangat dan nyaman meskipun udara di luar sangat dingin. Desain bangunannya menggunakan unsur kayu dan terdapat beberapa hiasan patung khas Bali. Setibanya di hotel tersebut, Kak Andreas dan juga istrinya itu disambut dengan baik. Petugasnya pun sangat ramah dan lokasi di situ pun bersih. Di siang hari suasananya sangat sejuk dan nyaman, apalagi pemandangan dari cottage yang langsung menghadap ke Danau Beratan ditambah dengan latar gunung yang menjulang tinggi. Di sini kita bisa bayangin kalau di situ pasti indah banget, guys. Namun, waktu malam hari suasananya tuh tiba-tiba berubah sangat berbeda nih. Pohon yang tadinya terlihat rindang di siang hari,
malahan terlihat seram pada saat malam hari. Dan lokasi yang jauh dari jalan raya membuat hanya suara serangga malam, semilir angin, dan bunyi gesekan daun saja yang terdengar nyaring di kegelapan malam. Lampu penerangan hanya di sekitar cottage aja, dan itu juga minim sekali. Jadi dari mereka pulang makan malam, mereka tuh cukup terkejut nih dengan suasana yang berbeda 180 derajat pada saat di siang hari. Dan dari setiap banyak cottage yang ada di situ, hanya 2 cottage aja yang keisi. Ingat ya, karena ini lagi low season. Nah, sisanya itu gelap tanpa penghuni. Karena suasananya udah malam dan tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, pada jam 8 malam, Kak Andreas ini mencoba buat tidur. Tapi suasananya itu sangat sunyi dan malah bikin susah buat tidur terlelap. Ditambah ada lukisan wanita Bali di dalam kamar, membuat suasananya itu kayak kurang nyaman. Sementara sih kalau istrinya itu ya tipe-tipe yang kalau udah nempel sama bantal langsung tidur terlelap. Akhirnya Kak Andreas pun memutuskan buat menonton TV, namun sinyal TV ini lumayan buruk. Ditambah TV-nya ini adalah TV tabung jenisnya, jadinya ya susah lah ya untuk menonton. Akhirnya di sini Kak Andreas pun pilih untuk membuka sosial media aja di handphonenya dengan harapan bisa cepet tidur dan mengantuk. Namun setelah dicoba ya selama 1 jam gitu, tetap aja ya gak bisa berhasil buat tidur. Malahan keanehan di sini mulai terjadi. Beberapa lampu di kamar mulai padam, sementara saklarnya itu nggak jauh dari tempat Kak Andreas ini berbaring. Karena penasaran, akhirnya Kak Andreas pun bangun dari tempat tidurnya dan mengecek si saklar. Di situ bisa dilihat bahwa saklarnya nggak berubah posisi gitu, tetap posisi nyala. Dalam hatinya Kak Andreas berpikir, mungkin ini adalah masalah teknis aja. Akhirnya dia milih buat cuekin hal tersebut dan kembali ke ranjang. Tapi gak lama kemudian lampunya nyala. Di sini pun dia mengkonfirmasi dalam hatinya, oh bener nih, ini pasti masalah teknis. Lalu tidak seberapa lama, istri Kak Andreas pun terbangun karena mau pergi ke toilet. Di sini pun ya Kak Andreas bantuin istrinya lah ya, nemenin istrinya untuk pergi ke toilet. Desain toilet ini cukup besar dan konsepnya itu terbuka. Jadi saat toilet itu dibuka, ya udara yang sangat dingin itu bisa langsung kerasa. Selain itu terlihat juga banyak pohon tinggi dari dalam toilet. Udara yang dingin ditambah suara serangga malam membuat mereka cepat-cepat masuk ke kamar lagi. Setelah itu istrinya dengan mudahnya terlelap lagi dalam tidurnya. Sementara Kak Andreas tetap gak bisa tidur ya. Karena masih belum bisa tidur, Kak Andreas pun memilih untuk bermain ponsel lagi. Lalu saat itu muncul keanehan kedua. DVD player yang terletak di bawah televisi tiba-tiba menyala. Sementara remote DVD player tersebut terletak di sebelah si DVD-nya banget. Jadi gimana caranya si DVD player ini bisa nyala? Di sini pun Kak Andreas tuh yakin kalau sebelumnya si DVD-nya tidak dalam keadaan sleep ya, maksudnya si lampu di DVD tersebut tuh nggak hijau gitu. Kalau sleep kan biasanya hijau tuh si lampunya. Ini tuh merah, dia tuh yakin banget gitu. Dan di sini dia mikir gak mungkin dong lagi-lagi terjadi kesalahan teknis. Akhirnya ia diamkan beberapa menit dan mencoba menunggu kira-kira apa lagi nih yang akan terjadi. Cuma setelah ditunggu tidak ada perubahan apapun. Di sini Kak Andreas memutuskan untuk bangun dari tempat tidur dan mematikan DVD player tersebut. Sekalian nih di sini Kak Andreas iseng-iseng deh mengintip ke jendela yang ada di belakang rak TV. Namun nggak kelihatan apa-apa ya, hanya gelap gulita. Di sini Kak Andreas kembali ke ranjang dan mengotak-ngatik ponsel sampai akhirnya dia merasa ngantuk dan bisa tidur. Keesokan paginya, suasana kembali cerah dan tidak ada suasana seperti yang semalam gitu. Dia memutuskan untuk menyimpan pengalaman ini dari istrinya karena istrinya ini sangat penakut. Takutnya kalau pas diceritain nanti sepanjang liburan mereka di Bali nggak happy lagi kayak gitu guys. Untuk cerita yang kali ini sih lebih mild ya, malah seperti kejadian yang aku pernah ceritain di video aku yang ini nih. Mirip-mirip. Kayak TV yang nyala sendiri, terus kayak sink yang nyala sendiri, peristiwanya masih mild gitu. Nah cuman ada cerita kedua dari Kak Andreas, jadi kita mau langsung baca aja ya.
Cerita yang kedua ini diberikan judul Airbnb Berhantu di Semarang. Kejadian ini bukan terjadi di hotel, namun di Airbnb. Semoga masih relate ya buat teman-teman yang memang biasa menikmati liburan dengan booking-booking hotel atau akomodasi melalui aplikasi. Di awal Juni 2019, Kak Andreas melakukan perjalanan darat dari Bali untuk kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan ini, selain istri dan anak, Kak Andreas juga ditemani oleh sahabatnya untuk bergantian menyetir. Mengingat anaknya ini masih berumur 8 bulan, perjalanan kembali ke Jakarta itu ditempuh dengan 2 kali transit ya, jadi ada 2 kali stop gitu. Untuk bermalam dan juga beristirahat biar nggak kecapean nyetirnya. Pemberhentian pertama itu di kota Surabaya dan yang kedua di Semarang. Nah, mereka menginap di Airbnb dengan tujuan menghemat biaya dibandingkan kalau misalkan nginep di hotel. Di Surabaya, mereka menginap di Airbnb yang lumayan bagus. Tempatnya itu modern dan gak ada kejadian seram. Lokasinya juga berada di atas Pakuwon Mall. Kejadian seram justru terjadi di Airbnb yang ada di Semarang. Airbnb yang mereka book itu berada di apartemen yang lokasinya gak terlalu jauh deh dari pusat kota Semarang. Di saat mereka sampai kamar, mereka gak ngerasa ada hal yang aneh ya, karena suasananya itu cukup terang lah ya, tapi emang hawanya agak gerah. Karena pada saat itu memang si matahari sore nyorot ke dalam si apartemen. Akhirnya dinyalakanlah semua AC di apartemen tersebut ya, di ruangan apartemen tersebut. Di dalam apartemen itu ada 2 kamar dan juga 1 ruang tamu. Nah, di masing-masing lokasi ada AC-nya, jadi di kamar 1, kamar 2 ada AC, di ruang tamu ada AC. Ini semua AC-nya udah dinyalain nih biar cepet adem ruangannya. Di sini Kak Andreas pun berinisiatif ya untuk membuka tirai jendela. Namun pas si jendelanya dibuka, dia ngeliat pemandangan tembok doang guys. Karena sebenarnya si apartemen ini berhadapan dengan bangunan lain. Namun sayangnya bangunan lain ini adalah bangunan yang terbengkalai, jadi nggak ada kegiatan operasional apapun. Hal ini pun dikonfirmasi dengan terlihatnya beberapa tanaman liar yang memang menumbuhi si bangunan yang di seberang apartemen mereka. Karena badan mereka yang memang udah lemah ya selama berjalan, mereka pun memutuskan untuk pesan makanan melalui GoFood. Ditambah juga mereka tuh udah ada rencana nih subuhnya dengan maksud biar pas nyampe Jakarta itu masih siang hari. Jadi mereka udahlah stay di apartemen biar hemat energi. Pada malam hari jam 11 malam tepatnya mereka memutuskan untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Namun ada hal yang janggal. AC kamar yang udah dinyalain dari tadi sore tidak membuat kamarnya menjadi dingin. Karena penasaran, di sini Kak Andreas mengecek suhu udara yang keluar dari AC dan memang suhunya normal-normal aja. Tapi anehnya si kamar ini terasa sangat panas dan juga pengap. Kak Andreas, istrinya dan juga anaknya mencoba buat tidur dan berharap suhu kamar akan menjadi sejuk. Akan tetapi ketika mereka mau mulai tidur, mendadak anaknya ini menangis dengan keras. Kak Andreas pun terbangun. Di situ dia pikirnya dia udah tidur dalam waktu yang cukup lama ya dari jam 11 itu. Tapi ternyata pas dilihat jam, ternyata masih jam 12 malam. Di sini dia pun mencoba untuk menenangkan anaknya, akan tetapi kok nangisnya itu malah makin kejar ya. Jadi dirasa ini nangisnya bukan nangis biasa nih. Di sini anehnya anaknya itu bener-bener gak mau buka matanya. Jadi dipanggil-panggil nih namanya adek gitu. Tapi tetap nangis sambil matanya itu buka sesekali terus tutup lagi, buka tutup lagi sambil nangis kejar. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawa anaknya keluar dari kamar. Nah di sini sahabat yang ikut bersama mereka juga kebangun karena kebersihan gitu ya. Setelah berdiskusi, akhirnya Kak Andreas dan sahabatnya ini sepakat buat berswap kamar aja. Siapa tahu kalau misalkan keluarganya Kak Andreas tidur di kamar yang temannya tempatin, bisa jadi lebih nyenyak tidurnya. Akhirnya disepakati juga oleh temannya, oke deh setuju saya akan tidur di kamar kamu gitu katanya. Tidak membutuhkan waktu lama, anaknya Kak Andreas pun tidur terlelap. Ketika alarm jam 3:30 berbunyi,
Mereka semua itu bangun dan mandi. Selagi menunggu giliran, Kak Andreas masuk ke kamar yang di awal tempat mereka itu tadinya tidur. Dan anehnya kamar tersebut tuh pada saat itu tuh sejuk gitu, kontras dengan beberapa jam sebelumnya. Pokoknya mereka itu keluar dari apartemen sekitar pukul setengah 5, jadi cuma 1 jam doang siap-siap, habis itu setengah 5 check out dan bersiap-siap lah buat pergi ke Jakarta. Nah, sebelum berangkat ke Jakarta, mereka memilih untuk sarapan di McDonald yang memang buka 24 jam. Akhirnya di situ sambil sarapan, mereka mulailah bertukar cerita. Jadi selama mereka siap-siap di apartemen, terus turun check out dan juga di perjalanan, entah kenapa kayak mereka tuh sama-sama tahu kalau mereka tuh gak boleh cerita dulu, kayak keep dulu gitu. Nah, jadi pas sarapan itu langsung kemuntahin aja semuanya. Jadi katanya kayak gini, sahabatnya Kak Andreas ini kan memiliki kelebihan, jadi kayak anak-anak indigo. Terus dia tuh bilang kayak gini, kemungkinan katanya yang mengganggu keluarganya Kak Andreas atau anaknya Kak Andreas kemarin malam itu bisa jadi merupakan sosok penghuni di gedung kosong yang ada di seberang. Selain itu, ia pun bertanya kepada Kak Andreas, apakah semenjak masuk kamar tuh pas udah mereka gantian ya, apakah mereka ada sempat ke kamar mandi yang ada di luar atau enggak gitu. Lalu di sini Kak Andreas sama istrinya bilang nggak ada, kita sudah masuk kamar ya kita langsung istirahat. Sahabatnya Kak Andreas tuh bilang kayak gini, saat dia belum bisa tidur, dia itu ngedengar ada suara pintu kebuka dan terdengar langkah orang berjalan dari arah toilet. Tapi tetap ya, di sini Kak Andreas dan istrinya bilang, semenjak masuk kamar ya mereka benar-benar gak keluar sama sekali gitu loh. Selain itu, dia juga mendengar suara bising yang ada di lantai atas. Sementara, Kak Andreas dan keluarganya itu nggak ngedengar hal itu sama sekali. Pengalaman ini menjadi pelajaran untuk Kak Andreas agar tidak asal menyewa akomodasi dan harus benar-benar memperhatikan keadaan sekitar. Oke, itu 2 cerita lanjutan dari Kak Andreas mengenai pengalamannya booking hotel di aplikasi yang tadinya kayaknya nyaman, taunya pas ditinggalin kok agak mistis ya. Nah, buat teman-teman yang biasa nyewa hotel di aplikasi, mungkin ada baiknya ngeliat review tuh di aplikasi. Bener gak fotonya sama kayak di aplikasi aslinya? Nyaman gak gitu? Karena itu pasti bakal bantu banget sih. Kita kan gak mau ya saat kita liburan atau kita konteksnya mau beristirahat gitu ya di satu lokasi malah apes kesannya. Oke, itu aja ceritanya. Thank you so much buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini dan udah nyempetin waktu buat nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita ini, silahkan di like. Silahkan juga klik link di dashboard kalau mau baca sendiri ceritanya. Dan support aku dengan subscribe, juga komen kalau misalkan ada kritik dan saran. Aku minta maaf misalkan aku ada salah-salah kata di video ini ya guys. Thank you so much and see you in the next video guys. Bye-bye.